warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Bertemu lagi ya dengan saya, Bu Albira, dalam mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kondisi alam negara Australia dan negara Mesir. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita ketahui dulu ya, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama adalah untuk mengetahui letak dan luas wilayah. Yang kedua, untuk mengetahui bentang alam. Yang ketiga, untuk mengetahui iklim. Yang keempat, untuk mengetahui flora fauna. Yang kelima, untuk mengetahui kondisi penduduk. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kondisi geologi dari negara Australia dan negara Mesir. Kalau mendengar kata negara Australia, apa sih yang ada di pikiran kalian? Negara Australia merupakan negara yang terletak di 11 derajat sampai 40 derajat lintang selatan dan 112 derajat sampai 150 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis negara Australia yaitu berada di atas lempeng Indo-Australia, di mana dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang berada di selatan benua Asia. Sedangkan untuk luas wilayah negara Australia yaitu kurang lebih 8.945.000 km persegi, di mana negara Australia merupakan negara terbesar yang ada di bumi ini, tapi juga merupakan benua terkecil yang ada di dunia. Sedangkan untuk batas wilayah negara Australia, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor dan Laut Arafuru. Sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Tasman. Sedangkan untuk sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk bentang alam negara Australia ada 4. Yang pertama adalah dataran pantai yang disebut dengan coastal plains. Yang kedua adalah dataran tinggi timur atau Eastern Highlands. Dataran pantai coastal plains merupakan dataran pantai yang terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria, di mana wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Sedangkan untuk dataran tinggi timur, yaitu dataran tinggi yang disebut juga dengan The Great Dividing Range, terletak di bagian timur Australia, di mana wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang sangat curam, namun merupakan tempat tersubur yang ada di Australia. Sedangkan bentang alam ketiga yaitu ada dataran rendah tengah yang disebut dengan Central Lowlands, dan yang keempat adalah plateau. Dataran rendah tengah memiliki ciri-ciri sangat datar dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, sehingga dataran itu merupakan dataran yang luasnya 1/4 bagian dari benua Australia. Selanjutnya adalah plateau. Plateau bagian barat mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku dan batuan metamorf. Iklim di benua Australia. Iklim di negara Australia terbagi menjadi 3, yaitu iklim tropis, di mana sepertiga wilayah Australia merupakan wilayah yang beriklim tropis. Yang kedua adalah iklim subtropis, dan yang terakhir adalah iklim sedang. Kondisi penduduk negara Australia. Jumlah penduduk Australia mencapai 2,3 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%, di mana penduduk asli negara Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya yang
banyak adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Sedangkan untuk penganut agama, Australia tidak memiliki agama resmi. Flora dan fauna di negara Australia. Vegetasi Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering, sehingga vegetasi yang paling dominan di wilayah negara Australia adalah rumput, hemak, dan hutan eukaliptus. Di mana untuk hewannya banyak sekali terdapat hewan di sana dengan ciri khas hewan adalah koala, kanguru, wallaby maupun setan Tasmania atau Tasmania devil. Yang terakhir adalah geologi dari negara Australia, di mana negara Australia merupakan negara terbesar setelah Republik Jena dari hal minyak dan gas bumi, sedangkan berada di urutan kelima dari penghasil biji besi, intan, aluminium, dan juga terbesar di dunia dari penghasil tembaga dan emas. Selanjutnya adalah negara Mesir. Negara Mesir, apa sih yang kalian pikirkan tentang negara Mesir? Oke. Berdasarkan letak astronomisnya, negara Mesir berada pada 25 derajat sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat sampai 32 derajat lintang utara. Sedangkan letak geografis terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania, di mana negara Mesir berada di kawasan Afrika Utara dengan luas wilayah kurang lebih 1.500 km persegi. Batas wilayah negara Mesir di sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania dan Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Jalur Gaza, sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Libya. Iklim di negara Mesir merupakan iklim subtropis, di mana sebagian wilayahnya beriklim gurun. Dan di wilayah Mesir ini memiliki dua musim, yaitu musim panas dan juga musim dingin. Di Mesir sering sekali terjadi yang namanya badai, angin badai yang kering dan berdebu, biasanya disebut dengan angin kamsin. Ketika musim panas di negara Mesir terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober, di mana cuaca di Mesir sangat panas dan pengap. Ketika musim dingin terjadi pada bulan November sampai April, di mana selama musim dingin ini kondisi atau iklim di Mesir masih tetap terasa hangat dan terasa nyaman. Kemudian adalah kondisi bentang alam yang ada di negara Mesir. Bentang alam di negara Mesir ada 4. Yang pertama adalah Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai merupakan suatu dataran tinggi yang terletak di sebelah timur terusan Suez dan memanjang dari Arab, Yordania, dan Israel. Yang kedua adalah Gurun Barat, terletak di sebelah timur Libya, di mana luasnya kurang lebih 674 km atau hampir 3/4 wilayah negara Mesir. Yang ketiga adalah Gurun Timur, di mana kawasannya membentang dari lembah Sungai Nil sampai ke Laut Tengah. Di Gurun Timur ini banyak sekali dijumpai adanya wadi. Coba ya nanti kalian cari tahu ya apa sih wadi itu. Kemudian yang terakhir adalah lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan kawasan pusat pemukiman penduduk negara Mesir, di mana lembah Sungai Nil ini disebut juga dengan lahan hitam karena sungai yang mengalir membawa lumpur hitam yang sangat subur. Kemudian ada delta Sungai Nil. Delta Sungai Nil merupakan suatu daerah aluvial yang sangat subur dan merupakan daerah pertanian di negara Mesir, di mana manfaat dari Sungai Nil untuk masyarakat Mesir yaitu yang pertama sebagai sarana lalu lintas pelayaran, sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai sarana air minum, dan sebagai sarana irigasi bagi lahan pertanian. Flora dan fauna. Flora fauna yang tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis. Contohnya seperti palma, kemudian kayu putih, akasia, pohon cemara. Sedangkan hewan atau fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta,
dan ledai. Kondisi penduduknya. Oke, jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa, di mana penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Yang kedua orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno dan orang Arab. Dari kondisi geologis, yaitu Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, lak, abses, timah, dan yang lainnya, di mana Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Itu tadi materi kita hari ini mengenai kondisi alam dari negara Australia dan negara Mesir. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya, nanti kita diskusi melalui pembelajaran e-learning kita yang berada di Edmodo. Budila tunggu ya. Silahkan kalian menanyakan semua hal mengenai materi yang belum kalian pahami atau kalian mau memberikan pendapat mengenai materi kita hari ini. Oke? Selalu jaga kesehatan, selalu jaga semangat kalian. Tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Sekian dari Budila, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.